Dila Alfara. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk di DM, di WA, di Instagram, Telegram, dan sebagainya seputaran tentang Nusantara Sehat. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya, teman-teman ngerti nggak apa itu Nusantara Sehat? Jadi Nusantara Sehat adalah salah satu program dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Presiden membangun masyarakat Indonesia sehat dari daerah DTPK, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Jadi membangun Indonesia sehat dari pinggiran. Oke, untuk masuk ke Nusantara Sehat, teman-teman harus melalui beberapa tes. Nah, tes yang pertama yaitu tes pemberkasan. Di sini teman-teman diwajibkan untuk membuka website Nusantara Sehat, kemudian login menggunakan email dan membuat password. Apa aja sih syarat yang harus teman-teman persiapkan sebelum tes tahap pertama dimulai? Yang pertama, STR, kedua ijazah, yang ketiga KTP, yang keempat KK, yang kelima BPJS, kartu BPJS, yang keenam pas foto dengan background warna merah, yang ketujuh surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau instansi pemerintah. Kemudian yang kedelapan itu NPWP. Jadi NPWP ini bisa menyusul, atau kalau misalnya teman-teman mau buat sebelumnya juga itu lebih baik. Oh iya, satu lagi, untuk teman-teman yang daftar di tes tahap pertama atau pemberkasan, itu jangan mepet-mepet waktunya, karena ada proses verifikasi untuk nomor STR, dan itu membutuhkan waktu 1-2 hari lamanya. Itu pun kalau misalnya lancar. Kalau misalnya ada gangguan, atau misalnya nomor STR-nya tidak ditemukan, atau tidak terverifikasi, nah itu nanti butuh lagi surat pernyataan dari kampus, dan sebagainya. Setelah teman-teman selesai melengkapi semua tahap-tahapnya yang di tes tahap pertama atau di website, terakhir ada mengisi essay. Nah, teman-teman itu harus benar-benar mengisi essay-nya. Pilihlah kata-kata yang bagus, soalnya essay-nya itu menjadi modal untuk pertanyaan di tes tahap kedua atau tes wawancara. Setelah selesai di tes tahap pertama, teman-teman diminta untuk menunggu pengumuman hasil seleksi tahap pertama. Nggak lama, paling sekitar 3-7 hari. Jadi teman-teman harus pantengin bener itu tuh website Nusantara Sehatnya. Untuk melihatnya teman-teman lolos apa enggak, itu teman-teman diminta untuk login aja menggunakan email teman-teman sama passwordnya. Pokoknya email sama passwordnya itu jangan sampai lupa ya, soalnya kalau lupa teman-teman susah untuk masuknya. Kalau misalnya teman-teman lulus, di situ akan ada tulisannya selamat Anda lolos di tahap pertama. Kalau misalnya teman-teman belum lulus, itu nanti tulisannya mohon maaf Anda belum lulus untuk tes tahap ini, silakan untuk mencoba kembali di periode selanjutnya. Oke, setelah tahap pertama selesai, teman-teman akan memasuki ke tes tahap kedua, memilih lokasi untuk tes tahap kedua. Dan yang perlu diingat, teman-teman harus mencatat jadwalnya, tanggal, jam, sama alamatnya. Jangan sampai salah lokasi. Di situ kan biasanya jadwalnya tuh jam 7.30. Nah, teman-teman harus sampai ke lokasinya sejam atau setengah jam sebelum dijadwalkan. Nanti ada absen, dan absennya itu panjang banget. Scan QR yang di kartu ujian kita yang kita cetak itu. Apa aja kelengkapan yang harus dibawa pas tes tahap kedua? Kalau bisa semua berkas itu rangkap 2 aja untuk jaga-jaga atau difotokopi gitu. Nah, jadi yang pertama itu kartu ujian kita itu wajib. Kedua itu berkas pas tes tahap pertama. Nah, teman-teman kan ada ya print review seperti itu. Nah, itu harus dibawa. Terus map. Biasanya nanti tiap profesi beda warna mapnya sendiri-sendiri. Kemudian teman-teman juga bawa berkas yang lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk membawa alat tulis. Tes tahap kedua itu ada yang pertama tes psikotes, yang kedua tes menggambar, yang ketiga kalau nggak salah ada tes psikotes WhatsApp, terus ada tes kepribadian, ada tes FGD, kemudian atau group discussion, kemudian ada tes wawancara. Saran saya teman-teman sebelum datang ke lokasi udah harus sarapan, karena membutuhkan waktu yang lama, dan itu semuanya kan kita mikir menggunakan otak, pasti bakal menguras energi. Kemarin kalau misalnya pengalaman saya itu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, jadi teman-teman harus siapkan stamina dan siapkan juga mental dan energinya. Yang pertama itu ada tes psikotes. Tes psikotes itu nanti dibagi jadi beberapa bagian. Nah, ada psikotes warteg namanya, teman-teman bisa search aja di Google. Nah, kemudian ada juga tes psikotes menggambar manusia atau orang.
kemudian ada tes psikotes menggambar pohon. Nah, kemudian ada juga tes psikotes menggambar atau melanjutkan beberapa titik atau sedikit garis seperti itu menjadi sebuah bentuk atau yang memiliki arti. Nah, di situ kalau nggak salah ada 8 kotak dan teman-teman harus melanjutkan. Waktunya itu sangat sedikit. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengerjakannya semaksimal mungkin dan secepatnya. Nah, aku kasih tips-tips sedikit untuk tes-tesnya, khususnya tes psikotes ya. Untuk tes psikotes ini kan banyak gambar. Jadi teman-teman itu mulai sekarang coba untuk menggambar, cari kertas HVS ya. Nah, kuncinya adalah untuk gambar pohon itu teman-teman disuruh untuk menggambar pohon selain pohon pisang, pohon kelapa, pohon mangga, pohon jati, pokoknya pohon-pohon yang udah sering banget. Itu teman-teman disuruh untuk menggambar pohon. Nah, tapi di sini nih rahasianya. Cukup kita aja tahu ya. Teman-teman, gambar pohonnya itu harus lengkap. Jadi dari gambar itu menentukan kepribadiannya kita. Yang pertama ya, harus lengkap. Jadi dari akar pohon, kemudian kayunya, batang-batang pohon, daunnya, ditambah buah-buahnya. Nah, itu nanti menambah nilai plus untuk teman-teman semua. Kemudian untuk letaknya, nah untuk gambar pohon dan orang itu, nah itu di tengah-tengah kertas. Jadi di kertas, nah lokasinya gambar teman-teman tuh harus di tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke bawah, dan tidak terlalu ke atas. Kemudian untuk arsirannya atau pensilnya, teman-teman dijaga untuk gambarnya jangan terlalu tebal untuk arsiran pensilnya dan jangan juga terlalu tipis. Untuk info lebih lanjut kenapa-kenapanya teman-teman bisa search aja di Google. Oke, sudah selesai dengan menggambar pohon, sekarang kita membahas menggambar manusia. Untuk menggambar manusia itu prinsipnya sama dengan menggambar pohon yang tadi, letaknya harus di tengah, kemudian arsirannya itu juga jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, jangan dihapus, hapus seperti itu, hapus gambar. Untuk menggambar manusia, nah jenis kelamin yang ada di gambaran teman-teman itu sebisa mungkin sama dengan jenis kelamin teman-teman. Misalnya saya perempuan, nah saya menggambarnya perempuan, terus misalnya laki-laki, menggambarnya laki-laki. Itu juga harus yang melakukan aktivitas atau yang beraktivitas. So, misalnya menggambar ahli gizi sedang mengantarkan makanan untuk pasien. Nah teman-teman, ini adalah contoh gambar psikotes warteg. Teman-teman bisa cari aja di Google, udah banyak contoh gambarnya. Tapi saran saya, teman-teman gambarnya beda dari yang biasanya bermunculan di internet. Nah, kemudian ini ada juga contoh psikotes gambar orang. Jadi, dia harus melakukan aktivitas, harus lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala gambarnya. Nah, ini juga ada contoh tes psikotes gambar pohon. Oke, tetap semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk ke Nusantara Sehat. Intinya teman-teman niat, doa, dan tetap optimis. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.